Shalom semua dan selamat datang ke Grounded and Growing Podcast episode 0 guys, 0. Welcome, saya Paul Patrick dan saya sangat teruja kerana anda dapat bersama dengan kami pada hari ini dan daripada mana pun anda berada, daripada Semarahan, from Kuching, wherever you are, we are so delighted yang kamu dapat bersama dengan kami dan kita akan membincangkan pelbagai masalah anak-anak muda pada zaman ini. Bahkan we will dive deep into iman, bahkan setiap pergumulan yang ada di antara anak-anak muda dan saya percaya ini akan memberkati anda. Jadi, jikalau kamu ingin mengenali lebih lanjut mengenai pelayanan pemuda-pemudi BEM daerah Semarahan, anda boleh melihat Instagram, YouTube dan juga Facebook yang terpapar di atas skrin sekarang. Tanpa membuang masa, today, since it's our first considered episode 0 kami lah, it's our pilot episode, apa yang kami akan buat ialah kita akan membincangkan beberapa perkara mengenai GG Podcast. Alright? And GG Podcast kali ini, who better not to talk to rather than the man of the vision himself, iaitu Pastor Lucas Trump. Okay. Okay. Anyway, so Pastor Lucas, welcome. How are you? Puji Tuhan, bagus. Sangat bagus. That's great. So, Pastor, hari ini memang betul-betul kita akan lihat sebenarnya apa yang Grounded and Growing Podcast ini sebenarnya. Kami mau tahu kenapa tiba-tiba boleh wujudnya idea ini. Okay, Grounded and Growing Podcast atau singkatan dia GG Podcast. Ini adalah sambungan idea daripada satu projek yang kita adakan atau satu acara yang kita adakan pada tahun lepas di dalam forum kita untuk IBG Youth yang ketiga. Singkatan untuk Ibadah Gabungan Youth yang ketiga, di mana kita ubah ibadah itu dengan berkonsepkan forum. Dan di dalam forum atau sesi forum itu, pada akhirnya kita ada sesi soal jawab. Terkejut sekali bila kita lihat soal jawab atau soalan yang diberi melalui Slido, kalau tidak silap Slido, kita terima begitu banyak soalan. Sangat banyak, Pastor. I think kalau tidak silap saya memang lebih daripada 25 soalan. Ya, dan yang dapat soalan dijawab pada waktu itu hanya tiga. Hanya tiga saja dapat dijawab. Dan saya berfikir, karena ini juga karena kamu yang tanya saya, macam mana kita jawab ini, Pastor? Macam mana kita jawab ini? Sebab terlalu banyak soalan yang memang sebenarnya sangat penting untuk dijawab. Yes. Jadi itu yang buat saya macam khawatir, ini adalah soalan yang agak serius bila saya melihat list soalan-soalan yang diberi. Sangat serius, benda yang saya tidak terfikir juga benda ini akan ditanya, atau saya rasalah soalan ini mungkin sukar atau susah untuk mereka bertanya kepada pastor atau pemimpin gereja atau sesiapa, karena probably they will be thinking that kalau saya tanya soalan seperti ini, berdosakah saya tanya soalan seperti ini? Atau apakah soalan ini baik? Atau mungkin soalan ini soalan yang bodoh, macam itu. Dan saya berfikir, kenapa tidak kita menjawab soalan ini menggunakan kaedah yang lain? Jadi bila saya berfikir sebelum ada GG Podcast ini, saya fikir, why not kita letak dalam PDF saja? Letak dalam PDF, kemudian kita share kepada semua. Yes, atau kita adakan satu forum lagi. Tapi bila saya berfikir juga, apakah praktikal atau apakah baiknya kalau kita buat satu forum lagi? Saya lihat tidak baik. Bukan tidak baik, tetapi bagus kita buat sesuatu yang berbeza seperti sebuah podcast di mana soalan yang telah diberi atau yang mereka sudah type dalam Slido untuk dijawab, dan yang tidak dapat dijawab itu kita bawa dia ke dalam podcast seperti ini, dan di dalam podcast seperti inilah mungkin dalam 20-30 ke 1 jam kita boleh membahas tentang soalan-soalan yang bermain dalam pikiran mereka yang tidak sempat dijawab waktu forum. Jadi that is how this idea of GG Podcast datang, dan saya fikir sangat bagus untuk kita juga ambil speaker atau pembicara
di mana kita dapat interview seperti ini untuk menjawab soalan-soalan ini. Dan speaker-speaker yang kita bawa juga adalah speaker yang memang I can say sangat berpengalaman dalam bidang mereka, dalam pemahaman mereka tentang topik-topik yang sudah kita agihkan daripada soalan 25 soalan kan. Betul. 25 soalan. Ya. So pada waktu ini Pastor, siapa yang kita fikir yang kita mau bawa? Wah, siapa yang kita fikir dan yang kita nak bawa? Ya, saya rasa itu yang mereka semuanya tertanya-tanya. Siapa speaker kita ni? Saya tidak tahu apakah kita boleh bagi tahu mereka, Sebab tetapi biarlah rahsia lah, Pastor. rahsia lah. Rahsia. Okay, you say rahsia lah. Rahsia. So, nantikan episod yang ke depan. Okay, from first episode sampai yang ke depan, we believe so. Speaker-speaker yang akan kami bawakan untuk Gigi Podcast ini pasti memberkati anda. Ya. Anyway, Pastor, continue from that. Dari segi nama, dia grounded and growing podcast kan, Pastor. And then in the end singkatannya lah Gigi. Banyak orang kata kalau Gigi ni macam good game, Pastor. Macam orang yang main game online. Biasanya mereka kata macam tu. But then, bagaimana idea nama tu boleh tiba-tiba terada? Betul kan bahasa Terhasil atau ya bagaimana Gigi Podcast ini boleh idea ini keluar atau datang. Sebenarnya kita bincang. Kita bincang antara Exco dan EJK pada tahun lepas. Dan saya hanya bawa idea. Why not next year we do something different? Right. Instead of monthly event atau acara yang kita adakan, ibadah gabungan, doa dan sebagainya, kenapa tidak kita melakukan sesuatu yang berbeza, yang bukan on-site tetapi online. Jadi dalam persiapan saya sebelum datang ke retreat kita, saya berdoa Tuhan, apa yang seterusnya, what's next. Jadi saya timbul satu idea, kenapa tidak buat podcast? Karena ini agak trending lah, agak sesuatu yang something like that lah yang sedang berlaku pada hari ini. Dan banyak yang suka melihat perbualan this conversation secara podcast atau begitulah. Jadi saya fikir why not? Dan idea itu datang, nama Gigi Podcast itu datang bila kita datang bergumpul. Saya sudah sampaikan idea podcast for next year 2025 dan kita ambil kesempatan itu, kita buka ChatGPT. Yes. ChatGPT sangat membantu guys. So use ChatGPT untuk pelayanan kamu sendiri. Ya, untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak kita guna ChatGPT dan kita meletakkan ini yang kita mau. Ini adalah karakteristik atau feature-feature yang kita mau di dalam podcast kita. Dan banyak nama keluar pada waktu itu bila kita lihat dalam ChatGPT. Dan salah satu yang menarik perhatian kita semua pada waktu itu adalah grounded and growing. Dan saya berfikir why not grounded and growing, kita letaklah singkatan dia GG. Karena one of the thing that saya lihat dalam trend kita PPP di Samarahan lakukan, banyak event kita singkatkan nama dia. Kalau bukan IBG Youth, YS. Kalau bukan YS, Semayeta. Semayeta. Ada orang tanya, apa itu Pastor? Apa tuh? Semayeta. Samarahan You. Samarahan You. Semayeta. So, why not? Kita letak Grounded and Growing, agak panjang, Grounded and Growing Podcast. Kita letakkan dia GG Podcast lah. Dalam harapan supaya pada akhirnya nanti selepas mereka lihat podcast ini, GG lah. All the points are like, GG. That's right. Prinsip dan sebagainya. GG. Yeah. Hopefully. Okay, so going back to that, siapa yang kita mau target sebenarnya, Pastor? Because kita punya our basically our listeners, our orang yang tengok video kita, sebenarnya siapa yang kita mau target? Yang kita mau target adalah orang yang bekerja, bukan hanya muda-mudi. Walaupun ini adalah pelayanan, ini adalah podcast yang dianjurkan oleh pelayanan muda-mudi, tetapi saya berfikir bahawa podcast ini tidak terhad kepada hanya golongan anak-anak muda. Ini juga bagus untuk mereka yang bekerja, yang sudah kahwin, yang di dalam kerjaya yang profesional, dalam pelayanan dan menyentuh pelbagai area hidup juga.
seperti cinta, seperti kesibukan, seperti hubungan kita dengan Tuhan, iman kita. Kewangan adakah, Pastor? Hopefully kewangan juga, why not, Why you know? Sebab saya rasa itu juga salah satu dalam soalan yang ditanya pada waktu itu. Betul. And saya rasa ini adalah untuk kita semua, sesiapa saja yang tune in to our podcast. This is for you, and we really hope that melalui podcast ini tidak mengira umur atau dimanapun Anda berada. Kita harap ini adalah satu kaedah atau satu cara di mana kita boleh sampaikan good inputs, good principle, a biblical principle yang dapat membantu kita untuk be grounded in our faith and also growing. GG. Pastor, let's fikir pasal kenapa, what's the core. Saya rasa kamu sebagai pastor kan memang ada sesuatu yang kamu betul-betul ingin to let go untuk mereka yang mendengar kita. Apakah harapan kamu sebenarnya untuk basically untuk GG Podcast ini? Harapan saya untuk GG Podcast ini adalah supaya kita dapat menjawab soalan yang mungkin susah untuk orang tanya kepada pastor. I don't know, I feel like my tears coming down. Sebab banyak kali bila ada yang chat saya atau tanya, Pastor, sebenarnya ini soalan yang saya mau tanya, tetapi saya tidak tahu kepada siapa saya mau tanya. Atau ada juga berkata, saya tidak tahu Pastor kalau ini adalah sesuatu yang dapat kami tanya kepada pemimpin gereja atau pastor kami di gereja kami masing-masing, karena mereka berfikir bahawa soalan-soalan seperti ini adalah soalan yang mungkin bodoh, mungkin soalan yang jahat, atau ada yang katakan ini berdosa kalau kamu tanya soalan macam ni. Karena antara mereka juga berbincang, should I ask this question to our pastor or not? They don't know where to go. Yes, and the sad part is this. Their friends said this to them. No, you shouldn't ask this kind of question. Berdosa. Kau tanya soalan macam ni. Jadi saya berfikir kan, tidak ada soalan yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu rumit atau terlalu bodoh atau terlalu jahat untuk ditanya. Kalau itu adalah, it come up from your curiosity of faith, of, you want to grow in your faith, and you're curious on certain topic, and you want answer. And I hope that through the answer atau jawapan yang diberi, itu adalah starting point kamu untuk bertumbuh. Betul. Pastor, follow up daripada kamu punya penyataan itu, bagaimana sebenarnya kita punya listeners, kita punya viewers yang akan mendengar kita, kalau mereka ada soalan yang mereka ada dalam hati mereka, and then mereka tidak, mereka ada soalan susulan daripada katakan penyataan-penyataan kamu, sebenarnya bagaimana kaedah yang kamu akan basically ketengahkan bagi mereka yang ada di luar sana? Kalau ada soalan mungkin selepas dari podcast kita, boleh kita akan sediakan satu link. Tekan saja link yang ada di what you call it, caption. Is it caption or what? Caption. The description. Yeah. Di bawah YouTube video kita ada link di sana, akan disediakan. Tekan dan boleh letak soalan di sana. Betul. Bukan hanya soalan, kamu juga boleh letakkan bahan doa kalau kamu ada. Dan tim kami daripada PPPDS akan bersedia untuk bantu dalam doa, untuk membantu anda dalam pelayanan kamu, di dalam kehidupan kamu, and we are ready untuk melakukan hal ini bagi anda semua yang mendengar. Ya. So, moving on from that, Pastor. Dari segi kita punya konsep sebenarnya, apa yang kita semuanya mau ketengahkan bagi audience kita? Konsep kita ni, konsep kita atau konsep GG Podcast ini adalah berkonsepkan santai. Kita tidak ada tempat, tidak ada studio yang khusus untuk podcast seperti ini. Jadi kita boleh adakan di tempat-tempat yang berbeza, dan juga bergantung dengan di mana orang yang kita mau interview ada. Kita boleh adakan di gereja, di kafe, atau
di kedai makan dan sebagainya. Jadi konsep ini adalah konsep yang saya boleh katakan santai lah. We try as much as possible, tidak formal sangat, tidak seperti forum kan. Initially kita mau meniadakan forum itu, bukan meniadakan tidak ada forum lagi, tetapi kita coba buat dia, karena ini adalah podcast, jadi kita mau buat dia lebih santai, supaya apa-apa yang disampaikan itu menarik untuk kita dengar. Betul. Saya harap menarik untuk kita dengar. Dan juga tidak terlalu what we call this, macam tegang dan sebagainya. Jadi konsep dia santai, dan bukan hanya itu, untuk konsep GG Podcast ini, dia lebih kepada campuran bahasa, dui bahasa, mungkin ada bahasa English, ada bahasa Malaysia, ada juga bahasa yang ketiga, bahasa rojak, English dengan bahasa Malaysia. Jadi kita campur. For Mandarin, I think belum lagi. Dan bahasa-bahasa lain belum lagi. Mungkin kalau Tuhan beri kekuatan, kemampuan untuk kita lakukan, why not? Tetapi buat masa sekarang ini, khasnya untuk mereka yang dalam gereja, yang bahasa speaking church, di mana bahasa Malaysia akan dipakai, dan juga ada juga several podcast nanti dalam bahasa English, dan rojak lah bahasa English, bahasa Malaysia untuk kita. Thank you Pastor Lucas. Pastor Lucas, tadi kita tak sempat sebenarnya mau dapat kenal siapa kamu. So we have been talking for so long, and then maybe viewers kita di luar sana mau tahu siapa Lucas Tram ni sebenarnya. Siapa saya? Saya. I. No. Okay. Ya, nama saya Lucas. Nama penuh Lucas Tram. Bukan anak presiden yang ada di sana. Lucas Tram berbangsa Kenya, dan saya sekarang melayani di satu gereja, BM Taman Sri Muhibah. Pelayanan saya lebih kepada pelayanan muda-mudi di gereja lokal saya, dan juga di peringkat daerah saya juga adalah pengerusi untuk pelayanan pemuda-pemudi yang ada di dalam daerah saya sekarang ini. Jadi saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan jadi pengurusi. Kalau ikut tahun ini adalah tahun yang terakhir. Tapi itulah pelayanan saya, lebih kepada pelayanan pemuda-pemudi. Alright. Jadi kita sebenarnya pergi beroleh ke segmen itu ini. Okay. Pastor, segmen ini sebenarnya just want to get to know you better. Okay. Kita akan tanyakan beberapa itu dan ini. Kamu pilih salah satu. Boleh. Okay. Kopi ataupun teh? Kopi. Alright. Kamu suka berada di pantai ataupun di atas gunung? Saya suka pantai. Kamu suka main bowling ataupun main bola sepak? Bowling. Okay. Pastor, sebelum kita basically akhiri kita punya segmen ini, adakah kamu mempunyai beberapa nasihat untuk mereka yang mendengar, bahkan mereka yang bakal mendengar kita? Nasihat saya rasa lebih kepada dorongan lah. Dorongan saya, harapan saya bagi semua yang akan mendengar atau bahkan mendengar. Saya berharap melalui GG Podcast ini kita semua diberkati. Kita cuba sedaya upaya untuk membawa podcast ini kepada mereka yang mungkin rasa jawapan atau soalan yang mereka tanya selama ini, jawapan tidak sampai atau tidak terjawab. Saya harap ini adalah untuk Anda, dan saya harap jawapan yang disampaikan atau prinsip-prinsip yang akan disampaikan melalui apa-apa topik yang kita bahas akan memenuhi keperluan Anda. Dan harapan saya adalah supaya dimanapun Anda berada, jangan hanya rasa diberkati untuk diri sendiri sekiranya Anda diberkati, tetapi berkatilah orang lain juga melalui cara share, like and subscribe. Well said, Pastor. Okay, Pastor. So I think that's a wrap untuk kita punya episode 0 kali ini. Ini adalah pilot episode kami. And I believe so. Walaupun permulaan yang agak-agak sederhana, tapi saya percaya akan ke depan nanti saya percaya episode-episode yang berikutnya akan pasti memberkati kamu. Jadi nantikan episode pertama kami di dalam YouTube, di dalam Facebook. Bahkan anda boleh
lihat juga di link melalui Instagram kami yang akan menayangkan atau memaparkan episod 1 yang akan disiarkan pada 22 Februari pada jam 7.30 petang. Jadi, di mana pun anda berada, anda boleh berkumpul bersama dengan anak-anak muda di dalam gereja anda masing-masing. Dan saya percaya ketika kita berkumpul dan mendengar pelbagai persoalan yang anak-anak muda zaman ini hadapi, saya percaya setiap daripada perbualan yang kami akan bawakan bersama pasti akan memberkati anda. So that's it from us. This is Pastor Lucas. and I'm Paul. Bye. Take care. Bye-bye. God bless. See you in episode 1.